Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Masuknya PT Basis Utama Prima di dalam perkara ini atau dalam proyek besar ini hilang dari fakta-fakta yang seharusnya diungkap oleh jaksa. Satu-satunya di antara individu yang terkonsolidasi untuk berupaya menghentikan perkara atau obstruction of justice yang terbesar kan James, 100 miliar. Kami selalu menelusuri sampai ujung. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami juga tidak bisa bertindak. Anggaran jumbo proyek BTS 4G Bakti diduga jadi bancakan banyak kalangan. Mega proyek ini jadi ajang bagi-bagi jatah untuk sejumlah kelompok dan tokoh. Dalam pembacaan surat dakwaan terlihat pengaturan tender sudah dilakukan sejak awal. Pelibatan subkontraktor ataupun vendor juga sudah diatur sebelumnya. Sebagian besar pengadaan maupun pengerjaan proyek melibatkan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Dirut Bakti maupun vendor-vendor langganan Bakti. Salah satunya adalah Muhammad Yusrizky Mulyawan, Direktur Investasi PT Basis Utama Prima. Dari 8 tersangka yang ada, Yusrizky adalah orang terakhir yang ditetapkan status tersangka dan langsung ditahan sejak 15 Juni lalu. Meski begitu, hingga kini berkas pemeriksaan Yusrizky belum lengkap sehingga belum ada pelimpahan tersangka ke jaksa penuntut. PT BUP atau biasa disebut juga dengan Basis Investment, 99% sahamnya dimiliki oleh Hapsoro Sukmono Hadi, sementara sisa saham 1% di BUP dimiliki oleh Arsyad Rashid yang juga Ketua Kadin periode 2021-2026. Sedangkan Muhammad Yusrizky, Direktur Investasi PT BUP, sejak tahun 2021 juga punya jabatan di Kadin sebagai Ketua Komisi Tetap Energi Terbarukan. Happy adalah suami dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Namun 4 hari setelah Yusrizky ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti, namanya dicoret dari daftar pengurus dan pemegang saham. Posisi Yusrizky digantikan oleh Satrio Choa sebagai direktur. Sementara posisi Hapsoro yang sebelumnya dicatatkan sebagai komisaris sejak Juli 2017 tidak lagi menduduki jabatan sekalipun ia pemilik saham 99%. Absennya nama Happy Hapsoro dalam penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti dinilai janggal oleh praktisi hukum Petrus Celestinus. Sebab, meski nama BUP disebut-sebut dalam dakwaan 6 terdakwa saat ini, namun pemiliknya belum sekalipun diperiksa Kejaksaan Agung. Petrus menengarai ada dugaan upaya potong kepala dalam penyidikan perkara ini. Kita berharap mestinya dalam surat dakwaan ini jaksa menguraikan posisi Basis Utama Prima itu secara khusus dalam suatu uraian yang lebih lengkap. Tetapi secara sumir hanya menyatakan bahwa Yusrizky. Saya temukan penyebutan nama Basis Utama Prima ini hanya 1 kali di dalam surat dakwaan. Tetapi nama Yusrizky seolah-olah ini pribadi disebutkan berkali-kali sampai ya sekitar 30 kali. Sehingga kita curiga, apakah penyidikan dalam kasus korupsi Menara BTS 4G ini berjalan sesuai dengan pesan, perintah, harapan Menko Polhukam atas nama Presiden agar proses perkara ini dilakukan dengan pendekatan hukum murni. Kalau bicara tentang hukum murni berarti tidak pandang bulu siapapun dia. Ternyata ini tidak berjalan seperti itu. Buktinya riwayat masuknya PT Basis Utama Prima di dalam perkara ini atau dalam proyek besar ini hilang dari fakta-fakta yang seharusnya diungkap oleh jaksa. Apakah karena memang dari sejak awal jaksa tidak menggali siapa itu Basis Utama Prima,
atau memang digali tapi kemudian diselamatkan. Pandangan senada disuarakan mantan komisioner KPK, Tony Saud Situmorang. Sekalipun nama-nama pemilik tidak muncul dalam struktur kepengurusan korporasi, kejaksaan didesak menelisik dan meminta pertanggungjawaban. Sebab merekalah yang sesungguhnya memiliki kuasa penuh atas korporasi. Ya potensi-potensi beneficial ownership atau BO itu kan selalu digunakan. Saya nggak muncul, tapi sebenarnya saya pemegang modal di situ sampai mayoritas. Nah ini modus sebenarnya. Modus yang sebenarnya menurut saya justru harus didalami oleh kejaksaan dan lain-lain, bahwa modus-modus beneficial ownership ini yang mengatasnamakan dirinya tapi dia nggak muncul di situ, tapi dia sebenarnya menentukan di situ. Itu sebenarnya salah satu yang harus penting dan harus didalamin. Sehingga kemudian saya katakan itu salah satu cara untuk kemudian kita jangan hanya mendekati dari cara berpikir-pikir biasa untuk mendalamin kasus ini gitu. Karena dari subkon ataukah di konsorsium, saya melihat ada beberapa yang kan ada 3 unsur utama di dalam BTS ini ya. Mulai dari powernya, terus kemudian yang satelitnya atau parabola, dan kemudian menyangkut menara. 3 ini. Nah ini yang power ini kan gede banget ini biayanya, dan ini yang saya pikir kita harus dalemin. Penyembunyian atau pengaburan pemilik manfaat dalam struktur kepengurusan korporasi sudah menjadi modus yang lazim dalam dunia bisnis. Itu sebabnya pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Meski begitu, di soal rencana pemeriksaan Happy Hapsoro sebagai pemilik manfaat PT BUP, penyidik Gedung Bundar beralasan akan tergantung pada alat bukti yang ada. Tadi sudah saya terangkan bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung, tapi kami bertindak dengan dasar ada tidaknya alat bukti. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami juga tidak bisa bertindak. Ya, clear ya? Happy Hapsoro memang sudah lama malang melintang di dunia bisnis tanah air. Selain basis investment, Happy memiliki beberapa perusahaan yang nilai bisnisnya cukup cuan. Salah satunya adalah PT Rukun Raharja Tbk yang bergerak di bidang energi. Sebagian saham Raja juga dimiliki oleh Hapsoro dan PT Basis Utama. Realitas mencoba meminta konfirmasi ke PT Basis Utama Prima di kawasan Jakarta Selatan. Namun pihak manajemen BUP tidak bersedia memberikan tanggapan. Sedikitnya 27 kali nama Muhammad Yusrizky disebut dalam surat dakwaan 6 terdakwa kasus BTS 4G Bakti. Begitupun dengan nama PT Basis Utama Prima atau BUP juga turut disebut. Benarkah Yusrizky bergerilya sendirian dengan mengatasnamakan PT Basis Utama Prima, ataukah justru sengaja dikorbankan? Inilah sosok Muhammad Yusrizky Mulyawan, mantan Direktur PT Basis Utama Prima. Semasa masih aktif sebagai pengurus Kadin Indonesia, Yusrizky dipercaya menempati jabatan Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan. Namun karir moncer alumni Institut Teknologi Bandung ini pupus sejak menyandang status tersangka. Dalam persidangan terungkap, selaku Direktur PT BUP, Yusrizky meminta jatah pengadaan power system untuk proyek BTS 4G Bakti paket 1 hingga 5. Disebut ada 3 perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan, yaitu PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, PT Bintang Komunikasi Utama, dan PT Indo Electric Instruments. Namun kuat diduga perusahaan tersebut hanyalah dipinjam benderanya untuk pengadaan baterai dan panel surya. Sebab begitu 3 vendor kelar memasok pengadaan baterai dan solar panel, Yusrizky menerima setoran 50 miliar rupiah
dan 2,5 juta dolar Amerika. Dan sebagian dari uang tersebut akhirnya diserahkan kepada terdakwa Irwan Hermawan melalui Windy Purnama. Setelah PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, PT Bintang Komunikasi Utama, dan PT Indo Electric Instrument melakukan pekerjaan subkontrak power system meliputi baterai dan solar panel, Muhammad Yusrizky Mulyawan menerima uang senilai $2.500.000 dari Jemi Setiawan. Hasil pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel paket 1 dan 2 senilai Rp50 miliar dari Rohadi. Hasil pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel paket 3. Sosok lain yang namanya turut disebut-sebut terkait Muhammad Yusrizky adalah Adam Shah Wahab alias Don Adam. Nama pegiat media sosial ini muncul setelah fotonya berpose dengan sekardus uang dolar viral. Diduga Adam Shah Wahab adalah rekan Muhammad Yusrizky di PT Indonesia Inisiatif Energi. Realitas menelusuri nama-nama perusahaan yang disebut sebagai vendor power system BTS 4G Bakti. Salah satunya adalah PT Bintang Komunikasi Utama yang berada di Jakarta Timur. Namun hingga 4 kali Realitas menyambangi kantor ini, mereka tidak pernah mau memberikan komentar. Total sudah 4 kali kami datang untuk meminta konfirmasi langsung kepada Direktur dari PT Bintang Komunikasi Utama terkait dengan pengadaan power system yang meliputi baterai dan juga solar panel untuk pengerjaan paket 3. Yang dimana PT Bintang Komunikasi Utama ini adalah salah satu perusahaan yang dipilih oleh Muhammad Yusrizky Mulyawan untuk bisa mengerjakan paket 3 di proyek Bakti BTS 4G Kominfo. PT BKU adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dari informasi yang Realitas dapatkan, Rohadi, Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama, sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait aliran uang ke perusahaan afiliasi BUP sebesar Rp26,4 miliar. Ya, di belakang saya ini adalah kantor dari PT Basis Utama Prima ataupun PT BUP. Kami sudah meminta konfirmasi langsung kepada PT BUP namun ditolak. Sebelumnya, kami juga sudah pernah meminta konfirmasi langsung kepada kuasa hukum dari PT BUP di kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP Pusat, namun juga tidak bersedia. Dari data yang kami dapatkan, PT Bintang Komunikasi Utama ataupun PT BKU pernah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening dari PT Fluidik Indonesia sebanyak 4 kali dengan total nilai uang yang ditransfer sebanyak Rp26,4 miliar dari periode Desember 2021 sampai April 2022. Atas transfer uang ini, Yusrizky mengaku sebagai pembayaran utang investasi dari PT BKU ke PT BUP di tahun 2019. Namun anehnya, kami justru sama sekali tidak menemukan adanya pencatatan piutang usaha dari PT BKU di laporan keuangan konsolidasi dari perusahaan yang dimiliki oleh HP Hapsoro tersebut. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan, Yusrizky pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Fluidik Indonesia. Dan berdasarkan dari data administrasi badan usaha ataupun AHU, PT Fluidik Indonesia didirikan pada tahun 2011 dan merupakan PT penanaman modal asing asal Amerika Serikat yang memproduksi baterai fluidik. Berdasarkan Akta 19 Maret 2018, Muhammad Yusrizky tercatat sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Namun per 15 Agustus 2019, Yusrizky tidak lagi duduk di pengurusan PT Fluidik Indonesia. Realitas juga menelusuri keberadaan PT Fluidik Indonesia yang beralamat di Bogor. Namun produsen baterai ini sudah tidak beroperasi lagi alias tutup permanen. Inilah yang kemudian juga menjadi pertanyaan besar
apakah PT BKU benar-benar vendor pengadaan power system BTS Bakti ataukah hanya seolah-olah saja alias meminjamkan benderanya saja. Happy Hapsoro Pak, gimana Pak? Belum, tadi udah datang. Kenapa Pak? Kapan rencananya Pak? Minggu ini Pak? Peneliti Indonesia Corruption Watch melihat modus pinjam bendera lazim dilakukan dalam proyek-proyek pengadaan. Sebab praktiknya, bagi-bagi proyek yang bersumber dari anggaran negara, tak ubahnya arisan dengan pemenang bergilir. Kita sering mendapati juga adanya modus arisan gitu ya. Artinya proses bergiliran untuk memenangkan proyek-proyek atau menjalankan proyek di instansi. Nah, yang kedua kemudian ada modus pinjam bendera gitu. Jadi sebetulnya dia adalah bukan perusahaan yang sebenarnya, bukan orang yang, tapi kemudian hanya nama perusahaannya saja yang dipinjam untuk melaksanakan proyek tersebut gitu. Dan oleh karena itu kami sejak awal mengatakan bahwa bagaimana ini penting kasus ini ditelusuri dengan melibatkan PPATK dalam penanganan perkaranya. Pengerjaan proyek BTS Bakti melibatkan begitu banyak subkontraktor maupun kontraktor. Namun penyidik tidak boleh lengah menelusuri rantai bisnis dari para penerima manfaat korporasi. Terlebih, aroma pengaturan dan pemenangan tender sudah terendus sejak awal. Korporasinya besar, pemain lama, dan uang yang sudah dikembalikan 38,5 miliar seakan-akan tidak bisa menjadi alat bukti oleh pihak kejaksaan. Ya, hadirin, nantinya jajaran komisaris dan direksi PT Semakom Integrated Tbk. Inilah sosok Jemi Suciawan yang namanya turut disebut-sebut dalam pusaran korupsi proyek BTS 4G Bakti 2021-2022. 10 Januari 2022 lalu, Jemi Suciawan turut hadir di atas panggung saat peluncuran penawaran perdana saham PT Semakom Integrated Persero di sebuah hotel di Jakarta. Jemi bahkan berdiri di tengah-tengah, diapit oleh jajaran komisaris dan direksi PT Sema Persero. Tidak jelas benar apa posisi Jemi Suciawan di PT Sema ini, namun yang pasti nama Jemi tidak terdaftar sebagai pengurus perusahaan terbuka ini. PT Semakom Integrated Persero adalah perusahaan publik yang memproduksi panel listrik, mengklaim dirinya sebagai pelopor manufaktur panel listrik di Indonesia. Semakom beroperasi sejak tahun 2009. Dalam penawaran umum saham awal tahun lalu, Semakom melepas 347 juta sahamnya senilai total 62,46 miliar rupiah. Selain itu, Semakom juga menerbitkan 173,50 juta waran seri 1 dengan nilai total 39,90 miliar rupiah. Menjadi suntikan darah segar untuk modal perusahaan. Jemi pun terlihat begitu sumringah di penawaran saham perdana tersebut. Mungkin tidak banyak publik yang mafhum nama Jemi Suciawan sempat disebut-sebut di awal penyelidikan perkara korupsi BTS Bakti. Sejak November 2022 lalu, Jemi sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jemi bahkan disebut telah mengembalikan uang 36,8 miliar rupiah ke penyidik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut akan menyita uang 100 miliar rupiah dari PT Sunshine Exindo yang dimiliki oleh Jemi Suciawan. Uang tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi kasus BTS Bakti. Namun nyatanya, hingga kini senyap. Jemi yang diduga terlibat dalam pengaturan tender dan bagi-bagi setoran hasil korupsi tak kunjung menyandang status tersangka. Di atas kertas, nama Jemi Suciawan tercatat sebagai Direktur Utama PT Sunshine Exindo sejak tahun 2015 dan tidak memiliki saham sepeser pun di PT Sunshine. PT Sunshine Exindo adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan konstruksi BTS Bakti paket 1 dan 2. Namun diyakini Jemi punya peran lebih dari itu, sebab
Dalam surat dakwaan terlihat, Jemi juga terlibat pengaturan tender, bahkan hingga mengatur bagi-bagi setoran atau operator. Namun keberadaannya seolah tak terjamah. Ya unik ya, kalau kita pelajari dari kasus tindak pidana korupsi BTS 4G ini orang pertama yang disidik. Dia adalah teman dari kelompok-kelompok yang menyelenggarakan proyek ini. Lantas dia menikmati dan ikut mengatur. Berarti cenderung dia adalah kepanjangan tangan. Dan orang seperti ini mempunyai muatan yang bisa digerakkan, bisa memberikan feedback, dan bisa tercatat atau terdeteksi dalam BAP para pihak-pihak lain. Bahkan dia di BAP, tapi menjadi orang yang tidak tersentuh dalam kasus ini. Sepertinya terlampau bijaksana jaksa untuk mentersangkakan, tetapi kecenderungan fakta-fakta persidangan lah nanti yang akan digunakan jaksa untuk mentersangkakan dia. Sepertinya itu. Kenapa? Memang konsolidasi Jemi ini sangat-sangat melibatkan gurita besar. Maksudnya apa? Korporasinya besar, pemain lama, dan uang yang sudah dikembalikan 38,5 miliar seakan-akan tidak bisa menjadi alat bukti oleh pihak kejaksaan. Dalam surat dakwaan, Irwan Hermawan disebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, termasuk Jemi Suciawan, sebesar 37 miliar rupiah yang diserahkan melalui Windy Purnama. Namun lagi-lagi, celakanya, penyidik Gedung Bundar belum menyentuhnya. Nah, statusnya sampai ini belum seperti apa sih Pak Jemi Suciawan? Semua yang terkait dengan aliran sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif ya. Teman-teman penyidik dan melakukan pemeriksaan secara terus-menerus dan penyidikannya masih berlangsung. Ya, kalau nanti ada status lain lagi itu nanti kan kita lihat perkembangannya. Hingga saat ini Jemi Suciawan masih misterius dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Sejak Juni lalu, tim Realitas mencoba mendatangi PT Sansan Exindo untuk meminta konfirmasi terkait peran Jemi Suciawan di dalam pusaran kasus korupsi ini. Memang di dalam surat dakwaan terlihat Jemi Suciawan ini memiliki kedekatan hubungan, baik itu dengan Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak, dan juga Irwan Hermawan. Jemi Suciawan juga mempengaruhi dan meminta jatah agar pengadaan baterai untuk proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini dipasok oleh PT Semakom Integrated yang juga diduga kuat terafiliasi dengan dirinya. Dan di belakang saya saat ini yaitu gedung yang berwarna biru adalah gedung Sansan milik Jemi Suciawan. Di dalam gedung tersebut berdasarkan informasi yang kami dapat juga ada PT Semakom Global Mandiri yang merupakan induk dari PT Semakom Integrated dan juga PT Arah Tunggal Mandiri yang merupakan pemilik saham utama dari PT Sansan Exindo. Namun baru saja saya mendatangi gedung tersebut untuk meminta konfirmasi kepada pihak keamanan. Namun pihak keamanan mengatakan bahwa tidak ada kantor lain selain PT Sansan Exindo di dalam gedung tersebut. Patut diduga kasus korupsi BTS 4G Bakti disetir oleh sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran dalam bakti. Segelintir orang-orang inilah yang menjadi aktor dalam memilih, mengumpulkan, hingga bagi-bagi setoran. Publik harus terus memantau pengusutan kasus korupsi BTS Bakti. Jangan sampai pengungkapan kasus korupsi yang merugikan negara 8,03 triliun rupiah ini masuk angin di tengah jalan. Metro TV